Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman. Selamat pagi dan salam sehat teman-teman semua. Kembali ke channel saya DRJ23 teman-teman. Oke, ini video saya yang keempat. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana masih tentang push up teman-teman untuk pemula. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula atau yang masih mau mencoba mulai dari nol untuk push up, ya, yang sebelumnya belum mencoba push up, silakan teman-teman saksikan video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan bahas tentang bagaimana tips-tips atau yang harus teman-teman lakukan sebelum teman-teman push up tentunya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman untuk mulai push up seperti apa. Oke, silakan saksikan terus. Oke teman-teman, kita masuk ke tips yang pertama. Oke teman-teman, kita mulai dari tips yang pertama. Oke, untuk tips yang pertama teman-teman, tentunya teman-teman harus memiliki niat, kemauan, dan teman-teman lakukan. Nah, itu tips yang pertama teman-teman. Ini wajib sekali bagi seorang pemula atau bahkan siapapun yang ingin memulai sesuatu. Ini wajib yang harus dipunya oleh seseorang, yang harus dipasang dalam diri teman-teman masing-masing untuk memulai sesuatu, yaitu niat, teman-teman punya pasang kemauan dan lakukan. Itu kunci pertama teman-teman. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Oke, tips yang kedua teman-teman harus konsisten tentunya teman-teman di dalam melakukan. Nah, banyak orang di luar sana yang ingin memulai sesuatu itu dia sudah memasang niat, kemauan, dan juga ingin melakukan. Hanya saja dia tidak konsisten teman-teman. Setelah dia melakukan sekali dua kali, akhirnya sudah selesai karena cepat sekali menyimpulkan atau lain sebagainya. Setelah melakukan merasa tidak enak atau lain sebagainya, maka dia memutuskan untuk tidak melakukannya lagi. Nah, itu salah teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen berniat untuk melakukan sesuatu yang baik, nah mulai dari niat dulu teman-teman, kemauan, dan lakukan dengan tips yang kedua, itu konsisten. Oke teman-teman. Oke, kita masuk ke tips yang ketiga. Oke, tips yang ketiga itu adalah teman-teman harus tahu dulu bagaimana teknik yang tepat, teknik yang benar itu yang mana, teknik yang baik itu seperti apa teman-teman. Nah teman-teman, walaupun niatnya udah bagus, kemauannya udah bagus, dan tingkat motivasinya ingin melakukan push up-nya sudah tinggi, tapi tidak tahu tekniknya benar seperti apa, nah itu salah juga teman-teman. Nah teman-teman harus wajib tahu dulu bagaimana tekniknya sebenarnya seperti apa. Nah, untuk mengetahui teknik yang sebenarnya seperti apa, teknik dasarnya seperti apa untuk seorang pemula, teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya. Teman-teman boleh lihat videonya di atas ya, dan silakan teman-teman klik tombolnya di atas. Oke, video saya yang pertama dan yang kedua untuk teman-teman tonton tentunya. Oke, itu ya teman-teman. Untuk tips yang ketiga, teman-teman tahu dulu tekniknya seperti apa yang benar, supaya teman-teman tidak cedera nantinya atau lain sebagainya. Jadi teman-teman tahu teknik yang benar itu seperti apa. Nah, itu tips yang ketiga. Oke teman-teman, tips yang keempat, kita masuk ke tips yang keempat. Oke teman-teman, setelah teman-teman tahu sudah bisa teknik yang benar itu seperti apa, teknik yang baik seperti apa. Oke, lanjut ke tips yang berikutnya. Tips yang berikutnya, teman-teman harus membuat program latihan tentunya. Oke, teman-teman silakan bikin program latihannya dulu sebelum melakukan push up tentunya. Teman-teman bikin program latihannya. Contohnya misal teman-teman di dalam seminggu itu punya waktu kosong 3 hari misalnya. Nah, atau 3 kali. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu. Misalnya, ya kalau dari saya pribadi, teman-teman bisa membuat program latihannya itu selang 1 hari ya. Maksudnya misalnya dalam seminggu teman-teman lakukan hari Senin, dan hari Selasanya libur. Hari Rabu teman-teman lakukan, hari Kamis teman-teman libur, dan hari Jumat lakukan kembali. Jadi program latihannya itu ada seminggu 3 kali teman-teman lakukan. Nah, untuk harinya teman-teman atur sendiri seperti apa. Dan untuk berapa kali ya teman-teman lakukan push up di dalam sehari itu. Untuk di dalam sehari teman-teman bisa lakukan 2 kali minimal lah. Jadi menurut saya pribadi, teman-teman bisa lakukan 2 kali sehari. 2 kali sehari ya teman-teman. Pagi sebelum mandi dan sore sebelum mandi. Oke, tergantung teman-teman ngatur. Jadi menurut saran saya pribadi 2 kali sehari teman-teman lakukan push up-nya. Terserah teman-teman mau lakukan pagi siang atau siang sore,
Tapi saran saya pagi dan sore. Oke, itu teman-teman ya, untuk contoh program latihannya seperti apa. Jadi teman-teman lakukan tidak tiap hari ya. Kalau untuk pemula teman-teman cukup lakukan 3 kali seminggu sudah cukup. Oke teman-teman, itu adalah tips yang keempat. Oke, nah baik, masuk ke tips yang kelima. Nah, tips yang kelima ini teman-teman masuk ke tahap yaitu mengetahui tentang repetisinya seperti apa ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman tahu tadi tips yang 4 tadi ya, teman-teman harus tahu dulu tips yang kelima ini tentang repetisi. Nah, repetisi ini penting juga bagi teman-teman tahu ya, seharusnya bagaimana cara melakukan repetisi ini. Oke, untuk repetisi teman-teman atau pengulangan, jadi usahakan di dalam latihan itu teman-teman targetkan. Misalnya teman-teman di dalam melakukan push up maksimal sanggup dalam melakukan itu 5. Jadi saya menganjurkan kalau memang sanggup maksimalnya 5, agar teman-teman dapat banyak repetisinya, teman-teman lakukan 3 misalnya. Nah, cukup 3 teman-teman. Setelah teman-teman lakukan 3, teman-teman istirahat. Kalau saran saya pribadi, teman-teman bisa istirahat selama 20 sampai 1 menit. Itu paling lama ya teman-teman, untuk jumlah porsi teman-teman latihan gitu. Ya, seperti itu ya repetisi teman-teman. Jadi teman-teman sanggup berapa? Misalnya 5 kali, berarti teman-teman sanggup repetisinya cuma 5 kali gitu. Oke, untuk setnya berapa teman-teman? Oke, jadi set itu dihitung berapa kali teman-teman sanggup. Misalnya dalam 1 kali melakukan gerakan itu, push up itu, teman-teman sanggup 5 kali misalnya, artinya teman-teman sudah dianggap 1 set. Artinya 1 set push up yang teman-teman lakukan itu 5 kali. Nah, saran saya pribadi, teman-teman kalau mau melakukan push up, nah minimal 2 kali lah teman-teman lakukan untuk 1 kali seharinya, dan 1 kalinya lagi di sore hari lakukan lagi 2 set. Itu minimal teman-teman. Kalau teman-teman sanggup 3 lebih bagus. Oke teman-teman, jadi artinya kalau teman-teman lakukan 2 kali 2 set, artinya teman-teman sudah melakukan 10 kali. Oke teman-teman, seperti itu contoh repetisinya untuk lakukan pada saat push up nanti. Oke teman-teman, itu tadi tips yang kelima. Sekarang kita masuk tips yang keenam teman-teman. Saya akan saksikan terus. Oke, tips yang keenam itu adalah tentang bagaimana istirahatnya teman-teman. Nah, ini penting juga teman-teman. Banyak sekali orang yang melakukan latihan hanya saja tidak memperhatikan pola istirahatnya seperti apa. Nah, ini sangat berpengaruh pada push up teman-teman, kesehatan teman-teman sendiri mengenai istirahat ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatur istirahat? Nah, sudah saya sebutkan tadi, di program latihan teman-teman lakukan itu cukup merangkup semua dengan istirahatnya juga gitu. Teknisnya seperti apa. Jadi bukan hari saja, tapi bagaimana kapan kita istirahat gitu. Kapan kita melakukannya lagi, kapan kita mengisi waktu ini, waktu itu. Nah, di program latihan itu teman-teman cantumkan itu ya. Istirahat ada 2 ya teman-teman ya. Untuk istirahat pada saat push up dan istirahat pada saat pemulihan. Nah, istirahat untuk pada saat push up tadi sudah saya sampaikan sedikit, sudah saya singgung sedikit. Kalau bisa teman-teman untuk istirahatnya itu cukup sampai minimal 20 detik lah, 20 detik sampai 1 menit. Nah, oke, kalau untuk bagaimana untuk istirahat pemulihannya? Nah, untuk istirahat pemulihannya tadi sudah merangkap juga dari program latihan yang teman-teman bikin. Oke, jadi contohnya tadi hari Senin teman-teman lakukan. Nah, hari Selasanya itu adalah untuk pemulihannya, untuk istirahatnya. Oke teman-teman. Oke, jangan teman-teman pemula langsung pasangkan tiap hari, jangan. Takutnya mencederai tubuh teman-teman atau merusak tubuh teman-teman nanti. Takutnya seperti itu. Oke, tips berikutnya itu adalah yang ketujuh ya teman-teman. Oke, yang ketujuh. Oke, tips yang ketujuh itu adalah makanan teman-teman. Nah, ini termasuk faktor pendukung juga untuk teman-teman push up. Nah, kembali ke tujuan teman-teman. Apa tujuan teman-teman untuk push up? Misalnya tujuan teman-teman untuk push up itu ingin membesarkan otot. Nah, pasang niat itu teman-teman. Jadi tips awal tadi sampai ke yang ketujuh ini, teman-teman renungi kembali gitu. Apa tujuan teman-teman sebenarnya? Kalau ingin membesarkan otot, nah teman-teman tentu harus tahu dulu apa faktor pendukungnya. Salah satunya itu adalah makanan.
Makanan apa jenisnya, yaitu makanan yang mengandung protein dan karbohidrat. Kenapa seperti itu teman-teman? Protein ini bisa membentuk dan istilahnya memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Jadi olahraga yang kita lakukan itu ada beberapa sel-sel yang rusak atas latihan yang kita lakukan. Nah, makanya kita butuh istirahat untuk pemulihan agar sel-sel tersebut bisa kembali istilahnya seperti normal, seperti itu. Dan dibantu dengan makanan teman-teman untuk membentuk kembali sel-sel yang rusak atau memperbaiki kembali sel-sel yang rusak. Salah satunya lewat protein. Dan untuk yang kedua, makanan yang berjenis karbohidrat. Nah, teman-teman konsumsi juga untuk apa? Untuk tambahan energi. Setelah teman-teman latihan itu walaupun push up ya teman-teman, itu menguras energi teman-teman untuk dalam melakukan push up. Nah, itu gunanya teman-teman ya, untuk protein yang pertama, yang kedua itu adalah karbohidrat. Nah, apa jenis makanannya? Insya Allah di video berikutnya saya bahas. Insya Allah saya kasih tahu kepada teman-teman di video saya yang berikutnya. Oke, itu tips yang ke-7. Oke, kita masuk ke tips yang ke-8. Oke, tips yang ke-8 adalah teman-teman tentang nafas. Nah, ini perlu juga teman-teman. Ada beberapa kasus yang orang-orang yang push up, jadi dia sekedar push up aja, nggak tahu cara nafasnya seperti apa. Nah, ini termasuk bukan salah teman-teman ya, masih dalam kategori keliru, mungkin karena tidak tahu. Nah, teman-teman yang pemula ini harus tahu bagaimana teknik pernapasan yang baik itu seperti apa untuk push up teman-teman. Ini perlu juga dipelajari. Oke, langsung saja untuk teknik pernapasan itu seperti apa. Yang pertama itu pada saat teman-teman turun. Nah, pada saat teman-teman turun itu, waktu itulah teman-teman mengambil napas. Nah, gitu ya teman-teman. Teman-teman turun, nah di situ teman-teman mengambil napas. Dan pada saat naik, teman-teman turunkan, keluarkan dari mulut. Contohnya seperti itu ya teman-teman, kurang lebih. Jadi teman-teman kalau melakukan push up, nah cara teknik pengambilan napas dan mengeluarkan napas seperti itu. Oke teman-teman, paham? Oke, saya harap teman-teman paham ya. Nah, itulah kurang lebih tips-tips untuk teman-teman yang pemula yang mau memulai push up dari nol. Insya Allah tips-tips ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa teman-teman lakukan di rumah. Oke teman-teman. Oke, ada 8 tips tadi. Ada 8 tips tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman paham dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan juga saya pribadi tentunya teman-teman. Oke, semangat teman-teman yang punya tujuan baik. Salah satunya adalah lewat perantara push up untuk membentuk tubuhnya atau membentuk ototnya. Silakan teman lakukan yang tips-tips yang saya sampaikan kepada teman-teman tadi. Oke teman-teman, selamat melakukan dan semangat. Mohon maaf kalau video saya ini ada kekurangan. Jadi saya tidak menganggap video saya ini seutuhnya benar. Dan selanjutnya silakan teman-teman dukung channel saya DRJ23 dengan klik tombol subscribe tentunya teman-teman di ini ya, tombol subscribe. Silakan teman-teman klik dan jangan lupa klik tombol notifikasinya, like and share kepada teman-teman semua. Mana tahu teman-teman temannya teman-teman ada yang butuh tentang hal ini gitu teman-teman ya. Oke, semoga jadi amal juga bagi teman-teman yang berbagi video ini. Amin. Oke, teman-teman yang masih penasaran video saya sebelumnya seperti apa, boleh ditonton, diklik di atas, boleh ya. Teman-teman bisa lihat video saya yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.